Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke adik-adik, perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Kak Muhammad Aswar Basri, biasa dipanggil Aswar. Sekarang berusia 19 tahun dan Kak Aswar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, program studi Ilmu Hukum, Departemen Hukum Pidana dan Kriminologi, ya. Nah, dan di sini Kak Aswar akan memandu kalian dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya mengenai PPU ya di TPS nanti. Nah, oke, untuk mengefisienkan waktu pembahasan soalnya, mari kita beranjak untuk membahas soal nomor 1 terlebih dahulu ya. Nah, Oke adik-adik, yang pertama yang ingin Kak Aswar sampaikan kepada kalian untuk menjawab soal bahasa Indonesia, baik itu PPU, PBM, dan lain sebagainya, ingat kalau dia soal yang terkait bacaan, soalnya dulu yang kalian baca ya. Nah oke, kita langsung ke 41. 41 ini dia soalnya mengatakan apa judul yang paling tetap, maksud ini apa judul yang paling tepat untuk tulisan di atas. Nah, jadi apa kira-kira judul yang tepat untuk mewakili keseluruhan isi wacana ini, isi bacaan ini, seperti itu ya. Nah, jadi di sini Kak Aswar ingin memberikan kalian saran bahwa untuk mencari suatu judul itu, yang pertama yang bisa kalian lakukan dengan cara cari kata atau frasa yang sering muncul. Yang mana kata atau frasa yang sering muncul inilah nantinya yang akan menjadi pokok bahasan. Seperti itu. Sembari dia menjadi pokok bahasan, dia juga menjadi tolak ukur dalam berdirinya bacaan atau wacana itu, ya. Jadi kalau kita lihat opsinya, A. Rancangan tubuh buatan berteknologi tinggi. B. Teknologi EEG bagi penyandang tunadaksa. C. Alat bantu permainan game bagi difabel. D. Lengan buatan berteknologi EEG. Ataukah E. Pengalaman tunadaksa mengembangkan lengan buatan. Maka ketika kalian sudah membaca dengan saksama keseluruhan isi bacaan, maka dapat kita simpulkan jawaban untuk soal nomor 41 adalah delta. Lengan buatan berteknologi EEG. Mengapa demikian? Karena keseluruhan isi bacaan ini, dia itu pokok bahasannya atau titik fokusnya, bahkan kata yang sering muncul pun mengenai lengan buatan berteknologi EEG. Seperti itu ya adik-adik. Di sini kita akan sama-sama membahas soal nomor 42 ya. Nah, adapun bunyi soalnya dia mengatakan bahwa Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf 1. Yang mana paragraf 1 dibacaan Kak? Oh, ini yang dimaksud dengan paragraf 1. Ini paragraf pertama atau paragraf 1. Nah, adapun bunyi kalimatnya itu dia mengatakan bahwa kehilangan anggota tubuh adalah tragedi yang sangat menyedihkan dan menyulitkan orang untuk beraktivitas. Letak yang paling tepat untuk kalimat tersebut adalah A setelah kalimat 1, ataukah B setelah kalimat 2, ataukah C setelah kalimat 4, ataukah D setelah kalimat 5, ataukah E setelah kalimat 6. Nah, perlu kita ketahui adik-adikku bahwa sejatinya paragraf itu mengandung dua prinsip. Ada yang namanya kohesi dan ada yang namanya koherensi. Jadi silahkan nanti kalian baca apa maksudnya itu di dalam literatur ya. Nah, kemudian sejatinya paragraf itu ketika dia berbentuk paragraf yang utuh, paragraf yang baik, paragraf yang padu, pasti awalnya dia akan membahas mengenai penjelasan umum atau definisi umum terlebih dahulu. Atau mungkin akhirnya ketika memang dia bentukannya merupakan paragraf induktif. Kemudian ada definisi bagian paling tidak, atau ada definisi manfaat, atau pembahasan mengenai manfaat, dampak, dan sebagainya ya. Ketika itu tercantum dalam satu paragraf. Nah, untuk kalimat
Kehilangan anggota tubuh adalah tragedi yang sangat menyedihkan dan menyulitkan orang untuk beraktivitas. Itu cocoknya dia diletakkan berdasarkan apa yang termaktub dalam opsi alfa setelah kalimat pertama. Yang mana kalimat pertamanya di sini mengatakan pada tahun 2018 masih banyak tunadaksa yang belum mendapatkan akses ke teknologi yang mereka butuhkan. Oh, ini terkait latar belakang, ini terkait pengantar, ini terkait asal usul mengapa paragraf 1 ini harus diadakan seperti itu ya. Nah, kemudian di paragraf 2-nya justru dia langsung merujuk ke data atau merujuk ke fakta bahwa menurut Badan Kesehatan Dunia terdapat bla 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 bla. Nah, sejatinya pasca kalimat 1 menurut maksud Kak Aswar, dia masih butuh pengantar lanjutan. Nah, pengantar lanjutannya itu yang ini. Ya, jadi seperti itu untuk pembahasan soal nomor 42. Sekarang kita akan sama-sama membahas soal nomor 43 ya. Nah, adapun soalnya di sini mengatakan bahwa agar kata sambung yang tepat untuk melengkapi titik-titik atau bagian yang kosong pada kalimat 7 adalah A agar, B dan C untuk, D lalu ataukah E serta. Nah, adik-adik berbicara mengenai kata sambung itu sebenarnya ada istilah bahasa Indonesianya ya. Nah, yang mana kata sambung di dalam bahasa Indonesia itu adik-adik sering disebut sebagai atau sering diistilahkan sebagai konjungsi. Nah, yang mana konjungsi ini dia merupakan salah satu jenis kelas kata yang ada di dalam tata bahasa Indonesia ya. Seperti kalian ketahui, kalau masalah kelas kata itu ada kata ganti orang, kata kerja, kata benda. Dan salah satu contoh yang lainnya ada yang namanya kata hubung beserta kelas-kelas kata yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan kata sambung apa sih sebenarnya yang tepat untuk melengkapi suatu bagian kosong yang ada dalam suatu kalimat atau paragraf, kita harus sama-sama ketahui terlebih dahulu apa sebenarnya rujukan dari kata hubung itu atau konjungsi itu. Nah, ini yang pertama kita lihat dulu kata sambung agar ya. Nah, biasanya kata sambung agar itu dia merujuk ketika dia bertengger pada suatu kalimat, dia rujukannya pasti berkaitan dengan tujuan. Bagaimana contohnya itu Kak? Misalnya, Kak Aswar pergi ke pasar agar bisa makan malam hari ini. Nah, itu menandakan bahwa tujuan Kak Aswar pergi ke pasar supaya bisa makan malam pada hari itu juga. Maka kata sambung agar itu dia merujuk pada suatu tujuan. Nah, kemudian ada yang namanya kata sambung dan atau konjungsi dan. Ini dia merujuk pada yang namanya penambahan. Nah, misalnya, Kak Aswar membeli sebuah apel dan sebuah pepaya. Nah, berarti yang Kak Aswar beli itu adalah apel ditambah dengan pepaya. Makanya konjungsi dan itu dikatakan sebagai konjungsi yang merujuk pada fungsi penambahan. Kemudian ada untuk. Nah, untuk sama juga fungsinya dengan agar. Nah, dia melambangkan suatu tujuan. Kemudian ada lalu. Lalu itu dia melambangkan mengenai penempatan waktu atau merujuk pada penempatan waktu. Jadi konjungsi lalu itu dia pada dasarnya sejenis dengan konjungsi telah, akan, kemudian, dan lain-lain ya. Mengapa Kak Aswar katakan dia adalah konjungsi yang rujukannya mengenai penempatan waktu? Misal, Kak Aswar membeli pakaian seminggu yang lalu. Nah, berarti seminggu yang lalunya, yang lalu itu penempatan waktu berarti itu adalah hal yang sudah terjadi atau kegiatan yang sudah terjadi. Berbeda dengan konjungsi yang merujuk pada penempatan waktu misalnya akan, telah, kemudian, dan lain-lain ya. Nah, kemudian ada yang namanya konjungsi serta. Atau kata sambung di sini di opsi error ada serta. Nah, ini dia merujuk pada penyertaan. Nah, oke, adik-adik, ketika kita baca bunyi dari kalimatnya, memperhatikan hobi Nathan.
Memperhatikan hobi Nathan, pamannya kemudian membelikan headset main wife mobile untuk bermain bla 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 bla, mencari tahu apakah Nathan melakukan sesuatu yang menarik dengan alat itu. Nah, jadi sebenarnya adik, untuk jawaban yang tepat untuk melengkapi bagan yang kosong ini, itu dia adalah kata sambung lalu. Jadi jawaban untuk soal nomor 43 adalah delta. Seperti itu ya. Oke adik-adik, kembali lagi bersama Kak Aswar. Di sini kita akan membahas soal nomor 44. Nah, oke, di sini pun bunyi soalnya dia mengatakan bahwa agar menjadi logis, kalimat 9 harus diperbaiki dengan cara A. Menghilangkan kata tetapi, B. Menghilangkan kata menggunakan, C. Menghilangkan kata alat, ataukah D. Menghilangkan kata telah, ataukah E. Menambahkan kata yang sesudah kata otak. Nah, jadi adik-adik perlu Kak Aswar jelaskan di sini kepada kalian bahwa suatu kalimat yang ingin kita buat menjadi suatu kalimat yang logis ini merujuk pada suatu kalimat, bahwa kalimat itu juga akan kita buat menjadi suatu kalimat efektif, ya. Nah, mengapa Kak Aswar mengatakan kepada kalian hal seperti ini? Karena sejatinya yang dimaksud sebagai kalimat efektif, salah satu cirinya adalah dia harus merupakan kalimat yang logis. Dia harus merupakan kalimat yang logis, dalam artian apa yang dibunyikan dalam kalimat itu, apa yang dibahasakan di dalam kalimat itu harus merupakan sesuatu yang masuk akal. Nah, tetapi dengan memperhatikan berbagai aspek lainnya, dan dia juga harus menjamin mutu atau keefektifan dari kalimat itu. Misalnya, setidaknya dia tidak boleh boros, atau setidaknya dia tidak boleh memberikan kesan yang berlebihan terhadap berdirinya kalimat itu, supaya masih mempertahankan eksistensinya sebagai suatu kalimat yang logis. Seperti itu ketika kita meninjau apa sebenarnya yang diminta oleh soal nomor 44. Nah, kita lihat sekarang kalimat nomor 9. Oh, kalimat nomor 9 dia yang ini ya. Nah, teknologi ini sebelumnya telah digunakan untuk mendiagnosis epilepsi, tetapi belakangan ini di pasaran sebagai alat pembaca sinyal otak memungkinkan pengguna bermain game tanpa menggunakan kontrol. Nah, jadi sebenarnya adik-adik jawaban untuk soal nomor 44 itu adalah bravo ya, bravo. Atau B, kita harus menghilangkan kata menggunakan. Mengapa demikian? Nah, coba kalian ilhami, kalian resapi baik-baik pasca kalian baca ini. Sinyal otak memungkinkan penggunanya bermain game tanpa menggunakan kontrol. Kalian merasa lebih efisien atau lebih efektif atau lebih logis membaca yang mana ketika kita baca memungkinkan penggunanya bermain game tanpa menggunakan kontrol atau memungkinkan penggunanya bermain game tanpa kontrol? Ya, jelas yang paling nyaman kita baca, yang paling efektif untuk kita baca ketika kita hilangkan kata menggunakan. Jadi kita baca kalimat ini dengan cara bla 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 bla, penggunanya bermain game tanpa kontrol, seperti itu. Jadi sejatinya jawaban untuk soal nomor 44 adalah bravo ya. Nah, sekarang Kak Aswar akan menuntun kalian untuk menjawab soal nomor 45. Nah, adapun soalnya di sini mengatakan bahwa kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang kosong pada kalimat 10 adalah apakah A dipakai, ataukah B dirancang, ataukah C dimanfaatkan, ataukah D diaplikasikan, ataukah E diterapkan ya. Nah, oke. Kita bold dulu sama-sama yang mana sih sebenarnya yang merupakan kalimat nomor 10. Nah, ini. Berbekal pengetahuan dan pengalaman bermain video game, headset untuk bermain game adalah microcontroller. Microcontroller bla 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 bla, ini bagian yang kosongnya. Nathan untuk membuat lengan prostetik.
Nah, jadi sebenarnya jawaban untuk soal nomor 45 yang tepatnya itu adalah opsi A. Kata dipakai. Nah, jadi di sini kita masukkan kata dipakai. Nah, jadi kalian akan efisien nanti ketika membaca. Ketika bunyi bacaannya itu dia mengatakan berbekal pengetahuan dan pengalamannya bermain video game, headset untuk bermain game dan microcontroller digunakan Nathan untuk membuat lengan prostetik. Nah, jawabannya Kak, kenapa bukan dirancang, dimanfaatkan, diaplikasikan, ditetapkan ya? Karena ketika kita menggunakan hal-hal ini atau apa yang termaktub dalam opsi B, C, D, dan E itu dia tidak tepat penempatannya untuk mengisi bagian yang kosong. Seperti itu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 45 adalah A, dipakai.